Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Setianingsih dari Prodi Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan modernitas. Islam. Keadaan umat Islam Indonesia saat ini sudah erat kaitannya dengan masa lampau yang panjang. Sebagai agama yang muncul dari Jazirah Arab, Islam sudah sampai ke Nusantara yang dapat dilihat dari kegiatan ekonomi dan kebudayaan orang-orang Arab yang datang ke kawasan Nusantara jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Telah menjadi catatan para ahli bahwa kawasan Nusantara adalah salah satu dari sedikit daerah yang diislamkan tanpa didahului penaklukan militer. Metode pengislaman yang digunakan yaitu perembesan damai. Daya tarik Islam pada masa lalu. Islam datang dengan perembesan yang damai, akan tetapi tidak memungkiri adanya peristiwa konfrontasi antara Islam dan kolonialisme. Penyebab konfrontasi itu sendiri ialah masalah perdagangan, rasa harga diri pribadi, dan konflik lokal yang mengundang campur tangan pihak luar. Sejarah Islam di Indonesia memiliki pola tersendiri. Menurut salah satu ahli sejarah yaitu Slamet Mulyana, runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Kesultanan Islam di pesisir Jawa adalah hasil dari persekongkolan dan pengkhianatan. Walaupun melalui metode perembesan damai, tetap masih menunjukkan ciri-ciri sosial budaya yang masih radikal dalam hal sifat egaliter dan semangat keilmuan yang sekaligus merupakan daya tarik agama ini. Namun tidak semua orang Islam menyadari semangat agamanya. Barangkali yang lebih penting daripada mendukung yaitu melihat permasalahan yang kini dihadapi umat Islam di Indonesia berkenaan dengan daya tarik Islam pada masa lalu. Dapat dikatakan bahwa berbagai ketegangan yang banyak menandai Islam di Indonesia merupakan fungsi dari usaha mewujudkan daya tarik Islam klasik tersebut. Perspektif pendidikan. Wujud dari pendidikan modern yang terdapat pada umat Islam Indonesia menjadi ciri pokok untuk membandingkan antara masa kini dan masa lalu. Pendidikan menjadi perjuangan lama dengan penuh pengorbanan. Pendidikan telah memberikan kesempatan untuk para Muslim Indonesia merasakan pendidikan yang sama dengan golongan pada zaman kolonial dengan perlakuan yang lebih baik. Tetapi tetap saja sekolah modern zaman kolonial dilihat dari sudut pandang Islam merupakan salah satu sekolah yang diskriminatif dan tidak adil. Hanya orang kolonial saja yang dapat memenuhi kriteria tersebut. Berkat kemerdekaan, pendidikan menjadi relatif terbuka bagi semua kalangan, bahkan umat Islam. Transformasi Islam termasuk cepat pada jenjang pendidikan, karena pendidikan banyak melahirkan teknis ilmiah yang dapat mengungkapkan aspirasi dan wawasannya. Dengan kemantapan diri dan berpikir positif akan melahirkan peningkatan kecanggihan wawasan dan pandangan hidup. Pada tahun 1950-an, sebagai titik tolak kasar, umat Islam mulai mendapatkan manfaat dari sistem pendidikan Indonesia merdeka yang menunjukkan kemampuan teknis ilmiahnya. Hal ini menghasilkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan kultur antara Muhammadiyah, begitu pula pendekatan politis. Pendekatan politis masa lalu mungkin harus dipandangi wajar sesuai dengan tahap perkembangan yang ada, yaitu tahap awal perbenturan Islam dengan modernitas, bahkan perbenturan Islam dengan kolonialisme. Kolonialisme merupakan akibat historis modernitas orang Eropa Barat. Menurut Marshall G.S. Hutton, melihat potensi Islam, khususnya seperti diwakili oleh syariatnya, untuk membawa kaum muslim ke zaman modern. Inilah yang membawa umat Islam ke titik berat orientasi dan pendekatan politis sebagai fungsinya menghadapi dunia yang dikuasai oleh budaya lain. Pandangan lain yang juga bernada optimistis tentang kemampuan Islam untuk membawa kaum muslim zaman modern yaitu diutarakan oleh Ernest Kellner. Pendekatan menyeluruh terhadap Islam. Bila mengatakan, mari kita lihat elemen-elemen struktural Islam awal yang relevan dengan argumen kota. Pertama ialah suatu konsepsi tentang satu Tuhan yang transenden, yang berada di luar jagat alam dan kaitannya dengan itu sebagai pencipta dan penentu. Kedua ialah seruan kedirian dan keputusan dari satu Tuhan semacam melalui nabinya kepada setiap manusia. Ketiga ialah devaluasi radikal orang secara absah boleh mengatakannya sebagai sekularisasi dari semua struktur sosial yang ada terhadap hubungan sentral Tuhan manusia ini. Terlebih-lebih, hal ini berarti tergusurnya pertalian keluarga yang merupakan tempat utama dari hal-hal yang suci di Jazirah Arab pra-Islam. Dari makna sentralnya, akhirnya ada sebuah konsep baru tentang tatanan politis yang didasarkan pada partisipasi semua yang menerima wahyu Tuhan, dan demikian menjadikan mereka sebagai suatu komunitas atau umat baru.
Sebagaimana disebut Bella, potensi ajaran Islam untuk zaman modern tidak hanya terletak pada syariatnya, tetapi juga pada watak dasar untuk Islam itu sendiri. Bella mengatakan bahwa kekuatan atau kelebihan utama pada Islam ialah nilai-nilai demokratisnya yang menurutnya terlalu modern untuk tempat dan zamannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.